tools yang saya gunakan dalam pengetesan ini ada 4, yaitu Selenium, Cast.io, JMeter, dan IntelliJ. Di sini saya akan mempresentasikan big project sekolah QIA Batch 11. Jadi ada latar belakangnya dulu, yaitu testing merupakan proses menganalisa sesuatu entitas aplikasi untuk mendeteksi perbandingan antara keadaan yang terdapat dengan keadaan yang diinginkan. Lalu ada tujuan testing. Jadi tujuan testing ini memastikan aplikasi berjalan sebagaimana mestinya. Yang kedua, mendeteksi terjadinya error serta memvalidasi apakah sudah memenuhi keinginan user. Yang ketiga, ada melakukan validasi untuk dapat melihat kebenaran sistem. Apakah proses yang telah ditulis dalam spesifikasi adalah yang sebenarnya. Lalu ada aplikasi yang dites. Aplikasi yang dites di sini adalah Cycle App. Aplikasi Cycle App ini adalah all-in-one tools yang CLC pakai untuk track kerjaan, komunikasi, pengajuan anggaran, pengajuan cuti, dokumentasi seluruh kebijakan perusahaan, kolaborasi, acuan kalender, event penting, dan lain-lain. Lalu ada tools yang saya gunakan dalam pengetesan ini ada 4, yaitu Selenium, Cast.io, JMeter, dan IntelliJ. Untuk Selenium ini tools automationnya, Cast.io ini untuk test case manajemennya, JMeter untuk performance test, dan IntelliJ untuk code dari automationnya. Ini tahapan testing saya. Yang pertama exploratory dulu. Setelah explore, lalu saya melakukan manual testing. Terus yang ketiga saya nge-create test plan. Yang keempat saya nge-create test case. Yang kelima saya bikin script automation. Lalu yang keenam ngelakuin regression test. Yang ketujuh dapat report dari regression test. Lalu ada performance test, report, performance test, dan ada report bug. Ini fitur yang saya testing. Yang pertama tuh ada paket soal C, ada board, group chat, dan check-in. Lalu ada koin-koin tambahan dari CLC yaitu card, kecepatan edit comment nge-lag atau tidak, toggle member di card nge-lag atau tidak, lalu pindahkan card secara massal apakah ya sesuai atau belum. Yang ketiga ada komentar dan notifikasi. Yang pertama ketika mengklik suatu notifikasi komentar apa sudah sesuai. Yang kedua ketika mengklik suatu notifikasi komentar apa sudah menuju bagian yang dimaksud. Dan yang terakhir fitur yang dites adalah performance testing. Ini untuk hasil testing saya di fitur board di paket soal C. Jadi di sini saya ngelakuin 2, ada automation dan manual. Dari automation itu ada 31 test case, semuanya berhasil. Di manualnya ada 7 dan semuanya berhasil. Ini ada group chat sama ngerunning 2 juga. Dari group chat yang untuk automationnya ada 10 test case. Untuk yang manual testnya ada 3 test case. Untuk check-in di automationnya ada 22, di manual testnya ada 3 test case. Ini yang bug yang saya temukan. Jadi untuk yang pertama, jika card diarsip lalu di restore, ketika edit card name muncul 2 notifikasi kayak gini. Harusnya munculnya ketika ngedit itu 1 notifikasi karena kita ngedit name-nya berhasil. Lalu yang kedua, unarsip card sukses, data tidak kembali ke list. Nah ini untuk bugs yang kedua tuh kalau kita ngearsipin list lalu card yang di list itu kita restore, itu cardnya nggak kembali ke list mana-mana. Lalu ini ada fitur card. Di sini kalau menurut saya kecepatan edit comment nge-lag atau tidak. Untuk toggle member ini kayak nge-lag karena dia lebih dari 2 second muncul notifikasinya. Untuk pindahkan card secara massal ini nggak nge-lag juga. Lalu komentar dan notifikasi, nah ini semua tes-tesnya sudah berhasil dan sudah sesuai juga. Ini untuk performance test yang pertama respon time load service board saya pakai 1 user dan 5 user. Untuk rata-ratanya di sini ada di 7,8 untuk ya 1 user sama 7,7 di 5 user. Jadi menurut saya seimbang sih, nggak ada yang signifikan naik atau turun. Ini untuk service check-in respon time loadnya 8 detik. Nah, untuk average-nya ini di 7,9. Ini juga sama masih seimbang. Untuk yang terakhir ada group chat penuh. Ini average buat 1 usernya 7,9, untuk 5 user sekaligus ini 7,8. Ini juga cukup seimbang sih, nggak terlalu signifikan untuk rata-rata load yang dibutuhin buat service group chat menu.